Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Dan ini dalam suasana uji coba ini ya. Nggak tahu kenapa hasil rekaman videonya sekarang nggak jelas ya, terang gelap gitu. Kemarin ada yang menyarankan autofokusnya suruh di off kan, sudah. Terus sinar supaya ditutup, tidak ada masuk langsung ke fokus, sudah. Tapi hasilnya ya podo wae sami mawon. Sekarang kita coba ke sini, nggak tahu nanti hasilnya ini masih terang gelap atau enggak. Kalau memang terang gelap ya memang apa HP-nya minta ganti atau apa juga nggak tahu. Oke. Yang jelas apapun yang terjadi dakwah harus berjalan ya. Adanya begini ya kita lalui dengan begini. Ya. Jangan karena ada kendala terus berhenti ya. Ya kita lalui aja apa adanya. Sambil berusaha untuk bisa menghasilkan video-video dengan kualitas gambar yang terbaik ya. Dulu bagus kok handphone ini. Nggak tahu akhir-akhir ini kok dia terang gelap. Aduh. Oke. Ini acara mampir ngombe ya. Aku kasih judul ini ringan-ringan sajalah. Kasih judul zona akal ya. Sini. Zona akal. Ya. Korelasinya terhadap apa? Keberagamaan. Nanti itu akan kacau dengan kata keragaman ya. Jadi korelasinya terhadap keberagamaan. Bukan keragaman ya, keragamaan. Nah, gini. Biasanya kalau orang buru-buru langsung keberagaman, bukan keberagamaan. Agama, kata dasarnya agama. Zona akal ya, korelasinya terhadap keberagamaan. Kebetulan kemarin kita sudah mengunggah dan mendiskusikan tentang peran akal di dalam agama. Sebetulnya zona akal ini pernah aku singgung di video lalu, cuman dia sekilas ya. Sekilas, biasanya sesuatu yang sekilas itu kurang memuaskan. Maka untuk lebih memuaskan aku bikinkan kali ini video tersendiri. Kita khusus membahas tentang zona akal, lalu bagaimana korelasinya terhadap keberagamaan kita. Kita itu ya semua manusia ya. Begini. Di dalam sebuah hadis itu ada yang bahasa lepasnya begini. Seseorang itu akan menjadi baik atau menjadi buruk tergantung segumpal daging gitu ya. Dan segumpal daging itu kalau tekstual Arabiannya itu qalbu. Kita biasanya mengatakan itu hati. Tetapi kalau kita baca referensi lebih luas lagi, ternyata para ulama pun itu terjadi
dualisme pemahaman tentang apa itu makna kolbu. Ada yang bilang hati, tapi ada yang bilang akal. Ya. Karena mengapa demikian? Akal dan hati itu berbeda, ya. Akal dan hati itu berbeda. Jadi kalau akal, ya, itu dia mampu untuk menganalisa benar, salah, baik, buruk. Ini mampu akal, ya. Karena apa? Dia bisa mampu, ya, untuk membedakan antara benar salah, karena dia bisa membandingkan, maka disebut juga rasio. Rasio itu pembanding. Bahasa Inggrisnya, ya. Ini pembanding ini. Jadi dia bisa, otaknya itu sudah bisa membandingkan, oh ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ya. Ini lurus, ini bengkok. Itu peran akal, atau bahasa Inggrisnya disebut rasio. Rasio artinya pembanding. Dia bisa membandingkan. Dia bisa membandingkan benar, salah, baik, buruk. Itu peran akal. Ya. Sementara kalau hati itu cenderung dia berbicara senang dan tidak senang, ya. Ini senang, ya. Ini senang, ya. Tidak senang. Atau ini like, ini dislike. Ini kerja hati, ya. Bandingkan sekarang. Kalau kerja akal, ya, dia bisa menjadi pencari. Jadi dia bisa mencari, kemudian dibandingkan. Maka bahasa Inggrisnya mengatakan rasio. Rasio itu artinya pembanding atau membanding, ya. Ini bisa membedakan, ya, bisa membandingkan, ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ya. Kalau hati tidak bisa, hati itu tidak bisa, bukan kerjanya. Hati itu hanya bisa berisi tentang senang dan tidak senang, benci, cinta, suka, tidak suka, itu hati. Sering kita mendengar, kalau kita sudah senang kepada seseorang, ya, meskipun seseorang itu salah, itu di hadapan kita dia benar. Karena kita senang sama dia. Meskipun dia salah, kita anggap itu benar, apalagi dia benar. Ya, tentunya menjadi lebih benar lagi. Sebaliknya, bila hati kita sudah tidak senang, dia mengatakan yang benar, itu menurut kita salah. Apalagi ketika dia salah, ya tambah nggak karu-karuan salahnya. Itu hati, perasaan di sini. Senang tidak senang itu perasaan, like and dislike itu perasaan. Ya, cinta, benci itu di sini. Makanya jadinya kan begini, ya, begini. Kalau ini dia objektif ya. Kalau ini subjektif hati itu, ya, ini, begini. Kalau akal tuh objektif. Kamu seneng nggak seneng 1 tambah 1 ya 2. Akal ini nggak bisa bohong. Ya. Kalau hati itu tidak bisa untuk membandingkan, ya. Maka aku sering bilang agama itu, ya, dicari oleh akal. Agama itu dicari oleh akal, karena nanti kita menentukan atau membandingkan
ini benar atau salah ini, ya. Baru nanti setelah kita ketemu dan ternyata dia benar, baru dijaga oleh hati. Gitu. Ya. Jadi agama itu dicari oleh akal, dijaga oleh hati. Gitu. Ini agama. Ini bisa deh. Masih nampak. Ini agama. Kalau kami ngaji nggak mau bilang agama, bilang din. Dinullah. Katanya agama bukan din gitu. Sholat bukan sembahyang. Tapi kalau aku masuk ke istilah sana nanti kalian rancu, ya sudahlah. Aku ikuti yang familiar, kalian terima aja supaya lebih gampang aku menjelaskan zona akal, korelasinya terhadap keberagamaan. Oke, ya. Aku ulangi, agama itu dicari oleh akal. Tentunya kita akan memegang agama yang benar, ya. Ya, agama yang benar. Kalau tahu bengkong salah untuk apa? Setelah kebenaran itu dijaga oleh hati, senang. Ya, artinya apa? Kita senang dengan yang benar, gitu loh. Nah, ini senang dengan yang benar. Ya. Nggak bisa ucuk-ucuk kita senang, itu namanya itu ngawur, ya. Dalam dunia akademis nggak bisa begitu. Dia harus sami'na dulu, harus tahu dulu, harus mencerna dulu, baru nanti atokna atau asoina, keputusan diambil, gitu ya. Jadi kalau ada orang beragama tidak menggunakan akal, dia langsung masuk ke hati, itu namanya dia beragama dengan perasaan. Perasaan seperti aku bilang tadi, kalau dia sudah senang, apapun katanya agama itu tetap aja dia benarkan. Itu loh. Tapi kalau dia sudah tidak senang terhadap sebuah agama, apapun kata agama itu mesti dia salahkan. Tuh. Ya. Aku gambarkan begini supaya jelas ya. Oke. Jadi aku ulangi lagi. Agama itu nih dicari oleh akal, setelah ketemu dijaga oleh hati. Dicari oleh akal, dia dalam rangka menemukan agama yang benar. Dijaga oleh hati, artinya dia apa? Dia senang terhadap kebenaran. Dia menjaga kebenaran itu. Dia cinta, mencintai kebenaran itu. Ya. Nah, aku hapus ini ya. Jelas? Oke, aku hapus. Nanti kalau misalkan kurang jelas, kalian kan bisa screenshot ya. Screenshot. Atau gimana tuh? Dipoto dulu nanti bisa dimasukkan di anunya. Enggak, sebenarnya mau dihapus. Ya. Oke, kita hapus ya. Ini kita uji coba posisi nih. Semoga dengan posisi ini hasil audionya bisa bagus seperti yang dulu-dulu. Kalau tetap hitam putih mungkin ya handphonenya yang sudah minta adik. Nggak tahu lah. Ada saja rintangan. Tetapi rintangan itu bukan dihindari ya. Harus dihadapi. Oke, sekarang kita bicara zona akal. Ya. Akal itu disebut juga rasio, ya. Rasio seperti yang aku bilang, rasio. Maka dia menjadi begini. Ini rasio, ya. Ini seperti aku waktu kuliah belajar decision tree, ya, pohon keputusan. Ini rasio ini, ya. Jadi akal itu rasio, pembanding, membandingkan, ya, rasio. Itu rasio itu zonanya terbagi 3. Ada yang namanya, kalau kita dulu belajar matematika ya, ada namanya IR. Supaya aku gampang aja penulisannya ini, supaya kamu gampang paham aja ya, tulisannya benar atau enggak aku nggak tahu ya. Ini tidak aku gandeng,
supaya gampang saja untuk menjelaskan ke kalian. Ini rasional. Ya. Gitu. Irrasional. Kemudian ini ada, biasanya itu sebetulnya disebutnya rasional gitu aja. Tapi sebetulnya supaya lebih gampang aku katakan gitu, rasional. Ya. Berikutnya ini disebut biasanya sih kalau dari lugotan dia salah, tapi orang sudah biasa menyebutnya begitu ya. Maka aku sebut begitu aja supaya kalian gampang menerimanya. Disebut rasional. Begini ya. Trans itu artinya pindah, tapi di sini sebetulnya bukan pindah dia. Karena kalau dia pindah, dia bisa pindah ke sini, pindah ke sana. Ini trans ini dipahami melampaui. Ya. Dia melampaui. Oke. Jadi ini rasio ya. Terbagi menjadi 3. Ada yang disebut irasional, dia tidak masuk rasio. Ya. Atau tidak masuk akal. Tapi ada juga yang disebut inrasional, ya di dalam akal. Atau biasanya orang sebut rasional. Oh, itu rasional itu gitu. Makanya aku mengusung tahun 2005 ya, Islam rasional gitu ya. Oke, ini yang trans, ini melampaui. Jadi bukan berarti, ini jangan diartikan pindah ya, melampaui akal. Ya. Pelan-pelan supaya kalian paham. Jadi ingat waktu kuliah decision tree begini. Jadi 3. Oke. Rasio itu menjadi 3 zona. Zona irrasional, zona inrasional, zona transrasional. Tuh. Aku jelaskan ya. Di sini itu yang dimaksud irasional itu adalah tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya. Masih nampak sini? Inrasional ini masuk akal. Transrasional dia melampaui akal. Oke. Masuk akal bisa menerima gitu ya. Kalau masuk akal ini tidak terlalu sulit menjelaskannya ya. Nanti itu yang sulit untuk menjelaskan itu untuk membedakan hal yang melampaui akal dan yang tidak masuk akal. Ini problem ini sebetulnya melampaui akal atau tidak masuk akal. Maka untuk melihat sebuah problematika itu melampaui akal atau tidak masuk akal itu berpijak pada proof. Bahasa Inggrisnya proof atau bukti.
Kalau masuk akal jelas bisa dibuktikan. Ya, ada buktinya. Ini ada buktinya. Ini ada bukti. Ya. Ini tidak masuk akal, tidak ada bukti yang tersedia. Tidak, sebentar. Tidak ada bukti. Kalau melampaui akal, ini ada bukti. Ya, ada bukti. Cuman nanti antara ada bukti dan tidak ada bukti itu nanti dipengaruhi oleh waktu, ya. Sebetulnya sih kedua-duanya bisa atau sama-sama akan dipengaruhi oleh waktu. Kalau yang masuk akal itu waktunya sekarang bisa dibuktikan. Ya. Yang tidak masuk akal juga bisa dibuktikan sekarang. Ya. Nah, nanti kita yang ini yang melampaui akal ini. Sebetulnya ada yang bisa dibuktikan sekarang, ada yang tidak bisa dibuktikan sekarang. Aku ambil contoh yang paling gampang saja ya. Dalam bentuk kuantitatif dulu ya, sebelum kualitatif. Ada orang ya. Di sini masih bisa deh? Nggak bisa. Di sini bisa. Ada orang makan nasi. Ini masuk wilayah mana ini? Orang makan nasi. Benar. Ya. Ada orang makan nasi. Ini masuk wilayah mana? Ini masuk wilayah rasional. Inrasional. Karena bisa dibuktikan. Sekarang bisa dibuktikan. Ya. Buktinya ada. Inrasional. Di dalam akal atau masuk akal. Berikutnya, ada orang makan lokomotif. Ya. Misalkan kamu dapat berita itu ada orang makan lokomotif tuh. Artinya ini dalam dalam bahasa harafiah ya. Ini kita berbicara dalam bahasa harafiah. Artinya benar-benar makan gitu ya. Ini nggak masuk akal karena tidak ada bukti. Ada orang mampu makan lokomotif. Oke. Selanjutnya, ini ada orang makan kaca. Makan kaca. Ya. Ini rasio sulit menerima. Bagaimana ada orang makan kaca? Ya. Sulit menerima rasio. Bagaimana ada orang makan kaca? Apa enggak mulutnya itu sobek? Ya. Kaca kok dimakan, ya. Tapi dia ada bukti. Ini tersedia bukti. Ada orang makan kaca. Ada orang makan nasi. Ini tersedia bukti. Artinya bisa dibuktikan. Experience dia. Ya. Dan bukan hanya eksperimen juga. Artinya mau dieksperimenkan bisa. Ya. Orang makan lokomotif ini tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Gitu loh. Ini sampai kapanpun ini tidak ada orang bisa makan lokomotif itu loh. Kalau makan nasi, ya itu ada bukti setiap hari kita makan nasi. Nah ini, kita ada orang bilang cerita, oh di sana ada orang makan kaca. Rasio kita itu sulit menerima bagaimana orang itu bisa makan kaca, apa nggak robek mulutnya, apa nggak keluar darah nanti, bagaimana pencernaannya. Tetapi ada buktinya. Nah, ini dalam perspektif antropologis Indonesia ya.
gampang diterima. Kalau aku menjelaskan ke orang barat, aku harus cari contoh lain ya. Apa? Jaran kepang atau kuda lumping. Jaranan, kalau orang Jawa bilang itu jaranan. Ada yang sebut jaran kepang, ada yang disebut kuda lumping ya. Ini tradisi budaya bangsa kita ya. Di tanah Jawa ini banyak, mulai Jawa Timur sampai Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Sulit. Bagaimana rasio bisa menerima orang makan kaca? Tapi buktinya ada. Kalau kita lihat atraksi jaran kepang tuh, dia terbukti. Maka dia transrasional. Artinya apa? Dia melampaui akal. Bukan tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal ini adalah orang makan lokomotif itu tidak ada bukti tersedia. Gitu ya. Tidak ada bukti yang tersedia. Oke. Aku ulangi lagi ya. Makan nasi itu irrasional, masuk akal, bisa dibuktikan. Ya. Sekarang pun bisa. Nanti kalau kita sudah buka puasa ya. Makan lokomotif itu irrasional, tidak masuk akal, tidak bisa dibuktikan. Akal menolak. Akal menolak ini. Nah, ini beda-beda tipis dengan transrasional. Apa? Makan kaca. Makan kaca. Akal menolak, sebetulnya bukan menolak bahasanya kalau di sini. Akal tidak mampu karena dia melampaui akal. Tapi kita harus terima sebagai the fact, sebagai fakta, karena ada bukti. Kalau kita nonton jaran kepang atau kuda lumping, itu makan kaca mereka. Bahkan silet juga kadang-kadang. Bahkan botol itu, botol minuman yang begitu keras, begitu mereka kunyah-kunyah pakai mulut mereka. Nah, ini akal sulit menerima karena dia sudah melampaui. Ya. Tapi ada bukti. Jadi masalahnya sekarang kembali ada bukti enggak? Ya. Sehingga untuk membedakan kalau irrasional itu ya sudah sehari-harian lah ya, dia masuk akal. Untuk membedakan antara transrasional dan irasional itu adalah tersedia bukti nggak? Bukti nggak? Gitu loh. Ini perlu, karena jangan nanti sesuatu yang problematikanya sebetulnya tidak masuk akal, kamu katakan melampaui akal. Gitu. Untuk mengatakan ini masuk akal atau ini tidak masuk akal atau melampaui akal, itu buktinya ada nggak? Gitu. Oke, ya. Berapa lama nih? Oh, masih panjang ya. Oke, ini sudah jelas. Aku hapus ya. Sekarang kita ke kuantitatif ya. Kuantitatif itu kan begini hitung-hitungannya kalau kita belajar matematika sederhana itu ya. 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Untuk membuktikan benar 5 dikali 2 ya sama dengan 10. Gitu ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Buktinya bagaimana? Karena 5 kali 2, 10. Kalau kita mau mencari duanya, 10 dibagi 5, 2. Gitu loh ya. Jadi kalau 10 dibagi 5, itu 2. Nih, matematika sederhananya kan begitu. Ya. Jadi rumusnya itu adalah A dibagi B sama dengan C. Itu ya terbukti karena C, aduh habis ini ya. C ini C, ini C dikali
B itu sama dengan A. Gitu, ya. Ini kalau kita bawa ke kuantitatifnya. Sekarang kalau di sini masih nampak, Le? Nampak. Coba, Le, kalkulatormu. 0 dibagi 1 berapa? 0 dibagi 1 sama dengan berapa? 0, ya. Oke, sekarang kita uji. Ya. Ini dikali ini kan C dikali B. 0 dikali 1 berapa, Le? 0. Ya, berarti benar, ya. Lihat. 0 ya. Dibagi 1 dia 0. Untuk membuktikannya 0 dikali 1 ini sama dengan 0. Gampang kan? Supaya nggak bingung ini. A dibagi B sama dengan C. Untuk membuktikannya, C dikali B sama dengan A. Nih, lihat nih. Dia kembali ke sini. Oke. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Untuk membuktikannya, sama 0 dikali 1 itu sama dengan 0. 0. Ya. Sama dengan 0. Lihat ini. Ini A, ini 0, ini 0 dia. Ya. Sederhana kok ini. Sederhana ini, meskipun nggak orang teknik gampang lah. Jadi 10 bagi 2 5. Karena apa? Karena ketika kita buktikan 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Kalau kurang cukup bukti, ditambah lagi 10 dibagi 5 itu 2 dia. Maka kalau kita bikin formasi rumus, itu namanya rumus ABC. A dibagi B sama dengan C. Ya. Maka ketika kita mencari berapa A, ya, misalkan ini A-nya berapa, kalau B-nya 2, C-nya 5, maka A-nya 10. Ya. Dan kita bisa buktikan di sini A dibagi B sama dengan C. Buktinya ke apa? Karena C kali B sama dengan A. Kita tarik ini A dia. Ya. Begitu juga 0 ya. Dibagi 1 sama dengan 0. Buktinya apa? 0 kali 1 sama dengan 0. 0 ini. Ya. Ini A, ini 0, 0. Nah, sekarang ini tuh, hitung tuh. 1 di sini masih nambah. Masih? Ya. 1 dibagi 0. Berapa, Le? 1 dibagi 0, ya. Itu kalau kami dulu waktu di teknik tuh jawabnya begini. Set. Nih. Ya. Ini kawasan 1 dibagi 0. Ya. Ini kawasan 1 dibagi 0. Ini bukan tidak ada nilainya ini. Karena dia menuntut dia harus ada nilainya ini. 1 dibagi 0. Cuman karena logika, rasio, akal kita sudah tidak mampu. 1 dibagi 0 itu berapa? Maka untuk menggampangkan jawabannya orang bilang tak terhingga. Begini, seret. Profesor ya, mulai yang buta sampai yang gondrong, kalau kamu tanya, berapa prop 1 dibagi 0? Dia jawabnya begini, tak terhingga. Set. Karena apa? Karena dia malu. Dia malu. Jadi dia jawab tak terhingga. Sebetulnya itu terhingga, tapi dia tidak tahu. Karena apa? Otaknya tidak mampu, karena dia sudah wilayah trans.
transrasional, melampaui akal. Ini sebetulnya ada nilainya ini, entah berapa digitnya, harusnya ada. Tapi disinilah kemampuan otak sudah tidak mampu, dia sudah melampaui rasio, transrasio. Jadi, ya aku katakan wilayah transrasional itu adalah zona 1 dibagi 0. Ya. Sebentar. Ini zonanya ini 1 dibagi 0. Ya. Zona 1 dibagi 0. Inilah disebut transrasional. Seperti ini dia. Seharusnya profesor-profesor itu ya jangan yang S1, S2, S3, langsung yang profesor-profesor itu aja lah. Yang katanya kalau istilah kita kan begawan, ilmuwan yang paling top. Kalau di kampus itu profesor itu masih boleh mengajar hingga usia 70 tahunan. Itu masih boleh mengajar kalau profesor. Kalau di bawah itu ya seperti pegawai negeri biasanya ya. Ketika ditanya 1 dibagi 0, seharusnya dia jawab, saya tidak tahu gitu. Tapi kan dia malu, dia nggak mau ngakui ketidaktahuannya. Walaupun otaknya profesor, dia nggak mau jawab saya tidak tahu. Dia jawab tak terhingga, gini set. Kok ditanya, iya Pak tak terhingga itu berapa? Itulah zona 1 dibagi 0 itu zona transrasional. Di mana ya kemampuan akal sudah tidak berkutik di sini. Ya. Oke, itulah yang aku sebut kemarin, beragama itu harus menggunakan akal. Karena dia untuk menentukan benar salah. Nggak benar ujuk-ujuk kita pakai main hati aja. Oh ini saya pilih agama ini dengan perasaan senang dan tidak senang. Bukan benar salah, tapi seneng dan tidak seneng. Repot. Kalau yang kamu senengi kebetulan benar itu ya alhamdulillah. Tapi kamu senengi ternyata yang kamu senengi itu salah. Kan keblangsak kamu. Ya. Jadi tidak bisa omong kosong. Kalau beragama tidak pakai akal tuh omong kosong. Itu hanya orang geblek aja yang ngomong gitu. Orang Al-Quran sudah aku paparkan kemarin. Berberapa 700-an ayat yang memberitakan apakah kamu tidak berpikir afala ta'qilun lu mikir kagak sih, otak lu di mana, kan gitu bahasa gampangnya. Terus ada ngomong agama jangan pakai akal, pakai dengkul apa. Sederhana saja untuk bisa membedakan ini Al-Quran, ini Quran, itu apa? Akal. Nanti akal itu untuk membedakan ini wahyu, ini bukan wahyu. Bisa tanpa akal. Hadis. Oh ini hadis sahih, dhaif. Itu apa? Kembali ke akal. Tidak bisa. Disinilah kehebatan manusia dilebihkan. Kemarin aku yang sudah jelaskan. Karena dia punya akal. Tetapi satu sisi, karena dalam agama itu mesti ada hal yang gaib. Ya, tidak semuanya bisa diaktualisasikan. Ya. Agama itu pasti ada hal gaibnya. Kalau nggak ada hal gaibnya bukan agama dia, sains dia. Ya, surga atau jannah, neraka atau nar, kubur itu hal-hal yang paling kita sering bicarakan sehari-hari, ya. Itu sesuatu yang tidak bisa dinyatakan sekarang. Karena itu hal-hal yang wilayah 1 dibagi 0. Gaib. Maka dalam beragama itu maksimalkan akalmu, tapi kamu harus sadar pada titik jenuh, aku bilang titik jenuh lah ya, titik kulminasi, titik tersentuh akalmu itu tidak mampu. Maka ketika akalmu itu tidak mampu, kamu harus tunduk terhadap informasi wahyu. Karena gaib di sini, ini wilayah 1 bagi 0. Nah, aku kasih 1 bagi 0 ini wilayah gaib. Nih, ya. Buktinya itu masih fiction, masih nanti. Kita belum sampai ke sana.
Ya. Yang paling gampang ya. Sekarang itu rezeki aja lah. Rezeki, jodoh itu gaib itu. Ya. Itu gaib. Orang kerjanya sama, hasilnya bisa beda. Ya. Itu gaib. Kan kalau hitung-hitungan matematisnya, kuantitatifnya harusnya regresinya kan linear. Kalau orang linear ya, Y sama dengan A plus BX itu ya, nanti garisnya linear. Jadi kalau orang kerjanya sama ya hasilnya sama. Tapi kan ternyata nggak begitu. Satu orang yang sama, kamu kasih sampan ya, yang sama, kamu kasih alat pancing atau jala yang sama, kamu lepas di laut yang sama, kamu kasih waktu yang sama. Setelah itu mereka mendarat, kamu timbang apakah hasil ikan yang diperolehnya sama. Harusnya sama. Tapi kan ternyata enggak harus sama juga. Gitu loh. Ya, itulah wilayah gaib. Tapi itu terjadi. Gitu loh. Nah, makanya aku bilang ya, dalam beragama itu harus memaksimalkan akal karena itu perintah Al-Quran. Tetapi di satu sisi kita harus sadar juga akal itu punya keterbatasan. Ketika dia masuk wilayah transrasional, masuk wilayah 1 dibagi 0 ya, misalnya gaib, itu kita tunduk terhadap informasi wahyu atau firman. Firmannya ngomong apa? Kalau sudah firman yang ngomong, meskipun akalmu itu nggak sanggup, kamu harus tunduk. Selama itu benar-benar firman, bukan firman-firmanan. Ya, begitu. Karena apa? Itu wilayah 1 bagian itu gaib. Jadi informasi-informasi yang gaib itu harus didukung oleh wahyu, oleh firman. Kalau enggak, berarti kamu percaya terhadap dongeng.